Apakah ada orang di sekitar? Tuan Jiang. Jiang Qianfan. Air di kamar mandimu sudah habis. Sudah kubilang. Tidak boleh mandi setelah pukul 9 malam. Sekarang pukul 9:01 malam. Alhamdulillah, setidaknya biarkan aku selesai mandi. Carilah jalan keluar sendiri. Bawa ini kembali ke kamarmu. Aku sudah tuanya. Pukul 4 pagi. Selamat malam. Apa yang Jiang Qianfan gunakan untuk mencuci pakaiannya? Baunya wangi sekali. Baunya sangat khas. Seolah-olah berbaring dalam pelukan seseorang. Apa yang aku bicarakan ini? Berbaring di samping Jiang Qianfan. Aku tidak mau itu. Bagaimana bisa kira-kira seperti ini masuk ke kepalaku? Dia pasti sudah membuatku gila. Aku penasaran apa yang sedang dilakukan Song Yiran sekarang. Apakah dia sudah tahu apa yang terjadi hari ini? Jiang Qianfan. Ling Kesong, saatnya bangun. 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 Ling Kesong, saatnya bangun. 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 Kamu terlambat setengah jam. Cepatlah. Aku tidak mau melakukan. Bolehkah aku lari saja sebagai gantinya? Boleh. Apa yang dia makan sampai punya tubuh seperti itu? Dan pinggangnya lebih ramping dari pinggangku. Proporsi tubuhnya juga sangat bagus. Dia bisa jadi model. Kenapa harus jadi koki? Kenapa kamu melihatku? Cepat lari. Bukannya kamu sedang melihatku kan? Sayang sekali. Tidak ada gunanya dia punya tubuh yang bagus. Ji jahatnya sama seperti iblis. Kamu ngapain? Lari terus selama 45 menit. Fase 9. Jangan berhenti. Kamu ngapain? Cukup. Jangan main-main. Cukup. Angkat kakimu. Jangan. Lari. Lari. Lebih cepat. Jangan duduk. Ambil ini. Aku udah capek banget. Malah nggak boleh duduk. Dengerin ya.
Sarapan jam 6 pagi. Kamu punya 15 menit buat mandi. Tunggu. Ya, aku nggak ngerti. Dengan menguasai keterampilan memasak, Kalau nggak pernah memaksa diri, nggak akan pernah jadi yang terbaik. ngapain jadi yang terbaik? Udah cukup kalau cuma lumayan aja. Nanti kamu ngerti pas udah gede. Selamat pagi, roti kecil. Pagi, Nina. Selamat pagi, Pak Jiang. Sekarang jam berapa? Jam berapa? Kembali ke kamarmu. Ritual dan hormat ke makanan di mejaku. Ini mungkin cuma sarapan. Tapi kita punya kewajiban buat menghormatinya. Kamu harus punya rasa hormat dasar. Ke makananmu, ke kopi, dan ke dirimu sendiri. Ngapain dibikin serius banget? Baiklah. Aku ganti baju. Kembali. Kembali sini. Ada apa lagi? Jangan taruh HP di meja lain kali. Nina, roti ini enak banget. Wanginya gurih kayak dipanggang. Dan memiliki tekstur yang lembut dan empuk. Kamu semakin pandai mengatur waktu ya. Terima kasih, Tuan Jiang. Saya akan menyiapkan porsi lagi untuk Nona Lin. Ini sudah mulai dingin. Tidak usah repot. Istirahatlah sebentar. Tidak sopan, ya? Akan kuberitahu kamu. Tentang gadis yang berpakaian rapi dan berkelas seperti ini. Apakah sekarang sudah baik-baik saja? Di mana makananku? Aku belum makan. Aku yang menyuruhnya membuangnya. Jika dia membiarkanmu makan sarapan, aku akan memecatnya karena kelalaiannya. Tunggu. Untuk apa semua ini? Bangun jam 4 pagi untuk berolahraga. Makan sarapan jam 6 pagi. Selama bertahun-tahun. Peraturan tidak akan berubah. Hanya karena kesalahanmu. Kamu yang harus menyesuaikan diri dengan peraturan. Ada pepatah lama yang terkuatlah yang bertahan hidup. Aku sudah hampir mati kelaparan. Dari kemarin sampai sekarang, kamu terus mencari cara untuk menyiksaku. Martabatku sudah hilang. Apa gunanya bisa bertahan hidup? Hanya cuma 1 kali tidak makan. Apa hubungannya dengan martabat? Sungguh pelit. Sekarang kamu benar-benar tidak punya martabat. Apa yang kamu katakan? Aku sedang memeriksa apakah kamu menyanyiakan makanan. Aku benci sekali jika ada yang menyia-nyiakan makanan. Tapi untuk membuatmu mengerti maksudnya, ini semua masih sepadan. Roti kecil. Ini hari pertamamu. Semoga berhasil.
Masih 5 menit lagi sebelum kelas dimulai. Sebaiknya kamu tidak terlambat. Jika kamu terlambat, aku akan... Ya ampun, pakaian ini sangat ajaib. Aku kelihatan sangat keren memakainya. Aku rasa aku jatuh cinta dengan diriku sendiri di seragam ini. Dan pas banget. Seperti aku lahir dengannya. Bahkan bikin aku percaya bisa masak. Inilah kekuatan pakaian yang cantik. Aku nggak marah lagi sama Jiang Qianfan. Setiap panggang meja 6. Apel karamel meja 8. Enggak, bukan begitu cara koki bertindak. Dan kamu bilang dirimu koki? Kalau nggak tantang dirimu sendiri, gimana bisa jadi yang terbaik? Push up, sit up, 600 masing-masing. Lakukan seperti yang kukatakan. Terima kasih. Seragamnya pas banget. Kayak dibuat khusus buat aku. Memang khusus dibuat buat kamu. Gimana kamu tahu ukuranku? 75, 58.5. 89. Serius? Seorang koki harus bisa tahu ukuran bahan. Baru proporsi platingnya bisa pas. Oke, aku terima. Biaya seragamnya. Tanggunganku. Bagus. Ayo pergi. Tunggu. Aku cuma bilang sekali. Sebelum masuk dapur, ikat dulu kerchief lehernya. Ini salah satu cara hindari kirim kotoran dan noda ke tamu. Juga, api bahaya umum di dapur. Kalau darurat terjadi, hidung dan mulutmu saat kabur. Paham? Aku nggak tahu jadi koki bahaya nyawa. Kalau nggak bisa lebih pintar, aku nggak jamin keamananmu. Masuk. Kemarin aku nggak lihat baik-baik. Dapur ini beneran high-end. Senang kamu suka. Ini akan jadi tempatmu latihan sebulan ke depan. Kamu dikenal sebagai jenius kuliner. Pasti kamu punya trik rahasia. Mau ajari aku di sini? Betul. Kamu siap? Aku siap. Bagus. Tugas hari ini sangat sederhana. Mengukur garam. Mengukur garam? Apa gunanya mengukur garam? Buku masak selalu bilang, sedikit garam atau gula secukupnya. Tambahin aja sesuai perasaan, kan? Aku gak suka ambigu. Hanya ketepatan yang hasilkan masakan standar. 2 gram. Apa susahnya 2 gram? Stop. Sekitar segitu. 2 gram. Kamu tahu berapa lama kamu ukur? 32 detik. Koki biasa harus masak 100 sidang dalam 1 jam. Kamu habiskan 32 detik cuma ukur garam. 100 sidang butuh 53 menit. Kamu habiskan hampir 1 jam cuma untuk ukur garam. Kamu coba. Tunjukkan berapa lama kamu butuh.
cuma butuh 1 detik? Sepertiga detik, tepatnya. Itu setara 33 detik untuk 100 sidang. Berapa lama aku butuh? Untuk bisa sepertimu, aku bisa lupakan kompetisi. Cepat. Gak pernah telat untuk mulai. Suatu hari kamu akan mahir. Apakah itu cuma kebetulan? Beri aku 5,4 gram. Yakin dia pakar masakan Huaiyang? Aku tuntut kalau hasilnya jelek. Oke, siap. Dah. Masakan Huaiyang. Lin, siap-siap makan enak. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Maaf, nomor yang... Mati? Ada apa ini? Halo? Saya mencari Lin Kesong. Dia tidak ada di sini. Dia sudah pergi. Pergi? Apa maksudnya? Dia menghilang begitu saja? Ah, 20 kali telapak tanganku. Yang aku rasanya. Perasaan itu penting. Cepat. Sudah dapat. Mulai. 20 gram, kan? Kira-kira pas. Jauh dari angka yang tepat. Lanjutkan. Aku harus tambah lagi? Atau? Tambah lagi. Lanjutkan. Kelebihan. Kurang. Kelebihan. Tambah sedikit lagi. Tapi ini sudah 19,9 gram. Kenapa sedikit saja jadi masalah? Kamu bisa pergi. Tunggu aku di ruang makan. Halo? Berapa orang yang datang? Saya datang makan. Apakah Lin Kesong ada di sini? Dia tidak ada di sini. Sekarang, ceritakan apa yang kamu rasakan. Rasanya enak. Yang ini terlalu asin. Rasanya terlalu kuat. Yang ini hambar. Mangkuk ini terlalu asin. Jadi suasana hatimu terpengaruh. Kamu merasa kesal karena hal itu. Yang hambar ini tidak bisa merangsang indera pengecapmu. Jadi kamu merasa lelah. Jumlah garam yang dipakai pada setiap mangkuk adalah 0,5, 0,6 dan 0,4. Indera pengecapanmu bisa membedakan perbedaannya. Kebanyakan orang mungkin tidak sepeka ini. Tapi emosi mereka jelas terpengaruh. Jadi hanya dengan menggunakan jumlah garam yang tepat,
Kita bisa memastikan setiap orang yang makan makanan kita mendapatkan pengalaman yang sempurna. Kesempurnaan ini adalah yang kami perjuangkan sebagai koki. Apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi setelah mendengarnya, aku semakin yakin jadi koki bukan untukku. Kamu tidak punya pilihan. Bagaimana bisa begini? Dia tidak bilang apa-apa padaku. Mereka memanfaatkannya. Aku tidak tahu Lin Kesong begitu populer. Jadi di mana dia sekarang? Jiang Qianfan membawanya untuk latihan pribadi. Jiang Qianfan? Kenapa dia lagi dengan pria itu? Latihan pribadi? Aku tanya kenapa dia ke Shanghai, tapi dia tidak bilang. Jangan-jangan dia ke sini. Karena Jiang Qianfan? Aku tidak tahu. Bagaimana bisa dia tahu? Dia tidak bilang padamu? Dan mana yang palsu? Aku tidak bisa bedakan. Tunggu sebentar. Kamu sepupunya. Dia ngapain padamu? Ceritakan. Bukan urusanmu. Aku sibuk. Dengar. HP Lin mati. Kamu tahu alamat Jiang Qianfan? Aku tidak tahu. Cewek ini. Dengarkan. Rock and roll trend. Selama latihan membosankan dan berulang, anggap dirimu beruntung. Kamu harus kerja dengan baik. Apa? Rock and roll apa? Suara bor yang menyebalkan. Aku dengar JJ Lin, terima kasih. Selera buruk. Apa? JJ Lin, kan? Masih mau JJ Lin? Mau latihan atau tidak? Aku salah. Aku salah. Oke? Kedengarannya bagus, kan? Kamu bisa dengar ini. Aku suka. Tuan Jiang, kamu di situ? Hai, begini, aku sudah dapat hukuman, kan? Aku sangat lapar. Aku nggak bisa fokus. Gimana kalau gini? Mau kita majuin? Istirahat makan siang? Pak Jiang? Boleh enggak? Dia enggak ada. Aku cuma perlu ukur yang akurat. Benar. Enggak penting aku timbang apa.
Kenapa garam lagi? Asin banget. Aku minum air dingin dulu. Silakan masukkan kode akses. Kocak banget. Aku lapar banget. Dan aku bakal dimarahin lagi. Sini. Di sini gimana? Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Oke. Selamat siang Pak Bu. Ini menu kami. Silakan dilihat. Dan ini menu minuman kami. Kalau mau minuman, silakan dilihat nanti. 2 malam asyik. Namanya cukup unik. Dan daging sapi rebus anggur merah 48 jam. Ada yang spesial? Ini hidangan utama. Pilihan chef kami. Spesialnya. Tamu yang datang ke sini, percaya selera Pak Jiang. Pasti spesial kalau pilihan Pak Jiang. Jawabannya kurang profesional. Ini bukan standar Yusuan yang aku ingat. Halo, saya Elise Quentin. Maaf, Pak. Halo, 2 malam seru. Dibuat dengan metode masak khusus. Dimasak perlahan, pada suhu 60 derajat selama 48 jam. Daging sapi ini berasal dari peternakan eksklusif Yusuan untuk sapi penggembalaan. Dagingnya lebih sedikit lemak, dan memiliki rasa serta tekstur yang khas. Mau coba berdua? Kedengarannya enak. Bagaimana menurutmu? Tentu. Baik, 2 porsi 2 malam seru. Kami akan segera menyiapkannya. Terima kasih. Panggil saya jika butuh apa-apa lagi. Oke. Cukup enak. Roti kecil. Kenapa kau di sini? Kalau Tuan Jiang, Kalau dia lihat aku, ya sudah. Aku sudah lemas, cuma bisa berbaring. ini rumit. Nina, sudah waktunya makan? Ya? Tapi aku dapat telepon dari Tuan Jiang. Dia bilang kau tidak latihan dan meninggalkan dapur. Jadi kau tidak dapat makan siang. Apa? Aku bisa mati kelaparan begini. Roti kecil, jangan terlalu marah. Ini, aku nyalakan lampu aroma untukmu. Tuan Jiang juga punya di kamarnya. Aku nyalakan untuknya setiap malam. Minyak esensial ini katanya bisa menenangkan saraf. Efeknya luar biasa. Wanginya memang enak, tapi tidak bisa dimakan. Jiang Qianfan yang jahat itu pandai sekali menjaga kesenangannya sendiri. Dia ada sisi femininnya. Oh, tidak. Barang ini hadiah dari Nyonya Elise. Roti kecil. Kalau kau merasa terlalu lemas, kau bisa istirahat di sini. Hanya itu yang bisa kulakukan. Aku sangat lapar. Siang. Ketika bergabung menjadi staf, kamu sudah menjalani pelatihan yang ketat. Briefing pelayanan harus disiapkan setiap hari. Untuk hidangan baru hari ini, kamu harus menghafal bahan-bahan dan sumber asalnya. Bagian pekerjaan itu sangat penting. Untuk menjawab pertanyaan tamu kan? Maaf, lain kali aku. Tidak akan ada lain kali. Untuk apa aku mempekerjakanmu? Dan kalian semua. Bertujuan untuk melayani tamu. Salah. Tujuannya adalah untuk bercerita. Menceritakan kisah yang indah. Kesalahanmu adalah kesalahan Yusuan. Responku tidak boleh diisi orang tanpa keyakinan. Kamu dipecat. Elise, berikan gaji terakhirnya. Jangan sentuh aku. Maaf, beri aku kesempatan sekali lagi. Kalau aku beri kamu kesempatan, siapa yang akan beri aku kesempatan? Pernahkah kamu berpikir bahwa ada orang-orang yang datang ke restoran berbintang Michelin penuh dengan imajinasi dan harapan? Pertama kali datang ke Yusuan. Dan apa yang mereka dapatkan adalah pelayanan burukmu? Apakah mereka akan memberi Yusuan kesempatan sekali lagi? Kalian semua lebih baik ingat ini. Aku dengan bangga membiarkan kalian bekerja di Yusuan.
Jadi aku berharap kalian menjadi kebanggaan Yusuan. Perbaiki dasi kamu. Tuan Jiang. Baiklah, semua keluar. Tolong, Oliver. Lain kali kamu ingin memecat seseorang, konsultasikan dulu denganku. Kamu masakku bertindak seperti ini. Ini bukan pertama kalinya dia membuat kesalahan. Dia pantas dipecat. Siapa yang pergi dan siapa yang tinggal? Kamu yang punya keputusan akhir di dapur. Tapi aku yang bertanggung jawab di bagian depan. Kalau gitu, lolos aku dengan baik. Atau mereka agar tertib. Jangan sampai mereka membuatku marah. Babi asam manis meja 3. Oke, satu lagi. Ini dia. Dan satu porsi ayam kung pao. Totalnya 125. Oke, Halo, selamat datang. Selamat datang di toko kami. Silakan masuk. Hai. Lihat. Kami punya ayam kung pao, ikan, daging babi suwir dengan saus bawang putih, dan nasi goreng. Bahasa Inggrismu cukup bagus. Saya mau semua yang kamu sebutkan tadi. Kamu bisa berbahasa Mandarin? Seharusnya kamu memberitahu saya tadi. Kalau gitu saya yang pesankan untukmu. Tunggu sebentar. Saya mau bertanya sesuatu padamu. Apakah ada orang bernama Lin Xiaoyu di sini? Dia itu cewek cantik. Ada. Bagus. Boleh saya bertemu dengannya? Nona Yu, kemari sebentar. Ada orang yang mau bertemu denganmu. siapa? Saya tidak tahu. Orang asing. Dan dia sangat tampan. Saya rasa dia datang untuk ngejar kamu. Jangan bicara omong kosong. Kudengar kamu sedang mencari seseorang. Akhirnya saya menemukanmu. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Itu rahasia. Akan hilang misterinya kalau saya memberitahumu. Jadi matamu tajam dan melihat penampilan saya. Misteri apalah? Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Kalau kamu datang ke sini untuk membanggakan diri, karena kamu dapat telepon dari panitia penyelenggara, lebih baik kamu pergi sekarang. Sebelum saya marah, Telepon? Saya tidak dapat telepon itu. Bagaimana denganmu? Sepertinya kamu juga tidak mendapatkannya. mungkin para juri belum melihat video kita. Mungkin kita tidak terpilih. Diam, Tidak, ayolah. Kamu terlihat sangat tegang. Jadi aku ingin menghiburmu. Ini hanya kompetisi. Apa yang istimewa? Aku selesai bicara denganmu. Nikmati makanannya. Xiaoyu. Tunggu sebentar. Kamu senggang nanti? Tidak. Untuk melihat studoku. studio apa? Akan hilang misterinya jika ku beritahu. Menggantungkan wortel, ya? Makananmu sudah siap. Tolong bungkus. Ini dia. Ikut aku. Ayolah, masuk ke dalam. Sarang kecilku. Jadi kamu pelukis? Aku berusaha. Masih belajar. Kamu yang gambar semua ini? Ya, Lalu kenapa tidak melukis? Tapi ikut kompetisi masak? aku tidak terlalu memikirkannya. Intinya, aku sangat suka memasak. Jadi aku ikut. Tidak masalah sejauh apa aku melaju. Tidak masalah bagimu. Memasak hanya hiburan untukmu. Tapi tidak bagiku. Aku harus menang kompetisi. Untuk keluar dari restoran kecil itu. Tapi restoran kecilmu sangat nyaman. Kenapa ingin keluar? Karena aku ingin menunjukkan bakatku. Di panggung yang lebih besar. Apa maksudmu?
Maaf telah bertemu denganmu. Kita tidak bisa berkomunikasi. Aku harus pergi. Dia kayak bar pedas. Sit up. Sekarang. Lakukan. Jangan terjebak di keadaan emosi setengah matang. Jadi kalau kamu merasa disakiti, bebas aja nangis. Kalau mau ketawa, ketawa keras-keras biar aku dengar. Makanan yang kita buat harus kayak musik orkestra. Kadang bikin semangat, kadang menenangkan. Jadi aku butuh kamu bangkitkan emosimu. Sampai titik didih. Semakin penuh emosimu, semakin seru masakanmu. Kerja keras. Kamu pasti bisa. Aku benci kamu. Apa katamu? Aku nggak dengar. Aku benci kamu. Bagus. Lanjut. Aku siap. Aku siap. Aku siap. Makasih, Nina. Jaga etiketmu. Aku lapar banget, gajah aja bisa aku makan. Siapa yang peduli etiket? Ayo main game. Oke, kita akan rangkum semua yang kita makan hari itu. Kamu dapat hadiah kalau jawabannya benar. Kalau salah, kamu tahu apa yang terjadi. Aku nggak mau main game. Bukan kamu yang tentukan. Berkat kamu, aku nggak makan apa-apa hari ini. Pikir baik-baik. Sudah kupikir baik-baik. Sup di pagi hari. Kamu yang suruh aku minum itu, kan? Terus telurnya? Kamu yang kasih itu. Oke. Terus garamnya? Kamu yang makan, kan? Kamu kenapa sih? Kenapa susah banget minta makan dari kamu? Bajingan. Gak mau makan. Victor, gimana kamu bisa nemuin aku? Aku tahu kesukaanmu. Lagi pula, gak banyak wine bar di Shanghai yang sesuai seleramu. Ayo ngobrol di atas, Elise. Belum selesai. Ayo. Cepetan, Elise. Ayo. Kalau mau minum, cari tempat yang bisa lihat langit. Minum di dalam sama di sini beda. Beda. Lihat langit sama bintang-bintang. Rasanya lebih bebas. Aku udah sering minum di sini. Tapi gak pernah ngerasain kayak yang kamu bilang. Elise, kamu tahu kenapa aku suka fixed gear bike? Soalnya
Aku suka rasanya angin lewat. Aku suka nyelonong di jalanan. Aku suka ngerasain pemandangan malam sama langit. Di musim yang beda-beda. Elise. Dunia ini luas. Mungkin di depan ada pemandangan yang beda. Jadi kenapa datang jauh-jauh dari London ke Shanghai? Cuma buat nangisin cowok gak penting? Keluarga Quentin selalu bangga. Tapi akhir-akhir ini, kamu udah kehilangan kebanggaanmu. Dan itu semua karena Jiang Qianfan. Iya, beberapa orang anggap dia raja di tahtanya. Tapi aku enggak. Karena di mataku, kamulah yang berbakat. Emang mau nyerahin harga diri sama kebanggaan buat orang lain? Victor, kamu cuma anak 20-an tahun. Banyak hal yang belum kamu ngerti. Aku udah bukan anak kecil, Elise. Kamu bisa bicara padaku. Kapan kamu tumbuh dewasa? Aku tidak tahu. Bersulang. Roti kecil. Roti kecil. Aku bawa ponselmu ke sini. Waktunya habis. Terima kasih, Nina. Apakah Jiang Qianfan selalu sesesat ini? Dia menyiksaku sepanjang hari. Roti kecil, Pak Jiang itu orang baik. Kamu harus percaya bahwa ada alasan di balik kelakuannya yang aneh. Tidur lebih awal. Selamat malam. Selamat malam. Lin, kemana kamu pergi? Kenapa ponselmu dimatikan? Katakan yang sebenarnya padaku. Apa yang terjadi antara kamu dan Jiang Qianfan? Aku pergi ke restoran pamanmu. Sepupumu memberitahuku segalanya. Di mana kamu sekarang? Apakah kamu masih hidup? Nyalakan ponselmu jika kamu masih hidup. Lin, apakah kamu tinggal bersama Jiang Qianfan? Ponselmu masih tidak bisa dihubungi. Lin, apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Tang Yufei dari SMA. Jujur saja, apakah kamu menyukainya? Benar kan? Tidak ada hal seperti itu. Ini yang terjadi saat itu. Tunggu sebentar, ada telepon masuk. Dia menghindar. Biarkan aku terima telepon ini. Nanti kita lanjut. Ayo, kita minum. Halo. Lihat siapa ini. Kalau kamu tidak telepon, aku sudah melapor polisi. Jadi, di mana kamu sekarang? Apakah kamu datang ke Shanghai karena Jiang Qianfan? Zara, apakah kamu menyukainya? Kamu bicara omong kosong. Kenapa kamu khawatir denganku? Aku baik-baik saja. Apa maksudmu? Apakah kamu sedang makan? Pizza lobster dan spaghetti. Makanan barat. Tentu saja. Kalau dibandingkan dengan masakan si jenius kuliner, ini jauh kalah. Lupakan saja. Aku kasih tahu yang sebenarnya. Aku belum makan sepotong pun. Sejak datang ke rumahnya kemarin. Aku hampir mati kelaparan. Baiklah. Kirim alamatnya. Aku akan pesankan makanan untukmu. Mau biarkan aku mati kelaparan? Tidak semudah itu. Halo, aku di sini. Buka pintunya. Kenapa belnya tidak bisa dibunyikan? Oke, cepat ya.
Halo, sayang. Aku dalam perjalanan pulang. Aku akan video call begitu sampai rumah. Lin, makanan akan kutinggalkan di depan pintu. Ada urusan yang harus kutangani. Aku harus pergi. Kamu pikir kamu akan menang? Karena ada bantuan dari luar? Aku hampir mati kelaparan. Aku butuh bantuan. Lagi, kakiku sendiri bisa aku makan. Silakan saja. Makan kakimu. Kamu tahu? Setelah kelaparan begitu lama, makan makanan seperti pizza sekarang akan merusak perutmu. Jadi demi kesehatanmu, jangan makan pizzanya. Aku simpan dulu. Pelit banget sih. Panggil aku apapun boleh. Tapi ingat ini. Kamu adalah tanggunganku. Kamu hanya bisa minta tolong padaku. Mengerti? Lebih baik mati daripada minta tolong padamu. Lumayan. Kamu punya nyali. Nina. Besok tidak akan sarapan. Tidak perlu siapkan untuknya. Mengerti, Tuan Jiang? Baiklah, aku tidak akan makan. Lagi pula aku perlu diet. Aku udah merasa lebih langsing. Air madu? Gak apa-apa. Hari ini pasti hari kamu ajarin aku. Kamu masih nimbang garam hari ini. Wah, seru. Kebanyakan. 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 Kurang. 1,9. Aku gak pernah bisa tepat. Aku mungkin bakal mati kelaparan di sini. Tolong. Mati lebih mudah dari ini. Latihan lebih giat. Kamu mungkin bisa di percobaan berikutnya. Percobaan terakhir, kalau begitu. Kalau aku gak bisa tepat, aku akan Kamu akan? latihan lagi. Fokus. Aku berhasil. Aku berhasil. Lihat. Gak mungkin. Tadi kan 2.0. Tadi gak kayak gini. Timbangan dapur bodoh.
Halo? Halo, ini panitia The Star. Hai, Selamat. Kamu lolos untuk masuk kompetisi. terima kasih. Selamat. Dah, Siapa tadi? panitia The Star. Xiao Yu. Gak apa-apa kalau kamu tersingkir. Mereka mau aku ketemu mentorku. Aku harus lulus wawancara dulu. Kabar bagus banget. Terus kenapa kamu cemberut? Tadi kamu bercanda ya? Siapa mentormu? Gak penting. Lagian Jiang Qianfan gak akan jadi mentorku. Oh, Xiao Yu. Lin Xiaoyu. Tuan Boris? Betul. Kamu terlihat lebih cantik secara langsung. Memiliki gadis imut di siaran langsung saya. Lebih dari 1 juta pengikut. Ayo, tunjukkan keahlian memasakmu kepada penggemar saya. Maaf, Tuan Boris. Saya tidak suka cara kamu berbicara. Dan saya tidak ingin kamu menjadi mentor saya. Namun, karena saya sudah di sini, lebih baik saya tunjukkan apa yang bisa saya lakukan kepada penggemarmu. Tapi saya justru suka cara bicaramu. Ayo, mari kita mulai. Silakan merasa seperti di rumah sendiri. Gunakan apapun yang kamu inginkan dari lemari es. Udang sungai? Kacang hijau? Ya, saya tidak bisa hanya diam saja. Kalau tidak, orang akan berpikir saya pemalas. Ayo, penggemar tersayang. Nikmati penampilan dari Lin Xiaoyu. Boris,
Udang sungai goreng dengan kacang hijau. Cobalah. Penyajiannya sangat bagus. Pembuatannya juga cepat. Berbagi adalah peduli. Mari kita tukar. Tunggu. Kita menggunakan udang yang sama. Kenapa milikmu lebih bening, sedangkan milikku lebih merah? Cobalah dulu saja. Kenapa tekstur milikmu lebih kaya? Dan rasa setelahnya lebih halus? Kenapa? Kamu kayak Nona 100.000 mengapa? Coba tebak. Saya tidak perlu mencoba hidanganmu. Jelaskan sekarang. Pertama-tama, kamu buang ekor udangnya, sedangkan saya menyimpannya. Dari segi estetika, hidangan saya akan terlihat lebih bagus. Kedua, saya mengupas kulit udang di dalam bak es, sehingga udangnya tetap bening dan tidak akan teroksidasi. Selain itu, aku menambahkan teratai duri. Udang dan kacang polong sudah hampir lembek. Mereka tidak punya kriuknya lagi. Teratai duri bisa mengatasi masalah itu. Trik terakhir adalah dengar baik-baik, penggemarku tersayang. Sebelum aku menyajikannya di piring, aku biarkan di api besar selama 3 detik lebih lama dari yang dilakukan Lin Xiaoyu. Jangan anggap remeh 3 detik ini. Rasa dan suhunya sudah bisa berubah drastis. Itulah perbedaannya. Aku sudah tahu sejak lama. Bahwa kamu, Karena kamu selalu mengikuti Jiang Qianfan dekat-dekat? Ya, aku tahu hubunganmu tidak baik dengan dia. Dulu, Montgomery memilih dia untuk bertanding di The Star. bukan kamu. Memang benar. Kalau aku yang dipilih, semua orang akan menganggapku sebagai legenda. Akulah yang akan menyampaikan eulogi di pemakaman Montgomery, bukan Jiang. Lebih lama dari dia. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Tanya saja Jiang Qianfan. Aku juga akan menanyakan dia. Tapi bukan sekarang. Soalnya dia tidak akan memberitahuku yang sebenarnya Anyai. Aku mengenal Jiang Qianfan lebih dari siapapun. Dia orang yang sangat kompetitif. Seharusnya, sebagai muridnya, aku masih tidak mengerti kenapa dia melakukan ini. Apa yang begitu istimewa dari sepupumu? Sepupuku? Dia pemalas dan tidak berguna. Tidak mungkin. Pikir lagi lebih teliti. Dia punya indera perasa yang sensitif. Apakah itu sebuah bakat? Maaf, Tuan Boris. Telah menyinggungmu barusan. Aku sudah memutuskan untuk belajar di bawah bimbinganmu. Apa yang membuatmu berubah pikiran? Karena kita punya musuh yang sama. Mereka mengambil. Apa yang milik kita? Aku ingin mengalahkan mereka. Bersamamu. Aku sangat senang kamu berpikir seperti ini. Apakah masakanku yang mengubah pikiranmu? Udang sungai tumis kacang polong. Hanya hidangan biasa. Tapi yang kamu buat terasa sangat berarti. Hai. Maaf, kami tutup.
Tutup sepagi ini? Tuan Huangxi. Hai, aku Blue. Blue? Kamu datang di waktu yang salah. Aku akan segera memancing. Aku tidak punya waktu untuk urusan bisnis. Tapi, waktu makan sudah dekat. Kenapa kamu pergi memancing sekarang? Sudahkah kamu perhatikan cuaca hari ini? Cuaca yang sangat bagus. Suhu yang lebih tinggi. Di atas air, dalam untuk makanan. Ikan mas asam manis. Kamu harus pergi memancing sekarang. Memancing di cuaca bagus seperti ini. Memang pilihan yang tepat. Aku juga suka opera Tiongkok. Aku ingin mendengarkan opera Yu sambil memancing. Aku yakin kamu tidak akan dapat ikan. Bagaimana kamu tahu? Akan menakuti ikan. Oh begitu. Ayo minum anggur dan makan ikan bersama. Kenapa? Aku harus membawamu? Sayang sekali kalau begitu. Anggur kuning Tiongkok Baipu 50 tahun ini akan terbuang sia-sia. Selera kamu sangat tinggi. Aku lihat kamu sangat suka masakan Tiongkok. Aku tidak salah pilih kandidat. Ayo memancing bersamaku. Hore! Bawakan kotak ini untukku. Jangan lupa speaker juga. Catat. Jiang Qianfan. Buka pintunya. Kesong. Lin Kesong. Hai, Nona. Di mana Lin Kesong? Nona Lin sedang. Dia sedang latihan. Apa yang terjadi di sini? Dia telepon saya semalam dan bilang, kalau kamu tidak izinkan dia makan. Jadi ada yang telepon kamu. Lalu kamu datang ke sini untuk menanya saya. Ya, saya datang ke sini untuk menanya kamu. Izinkan saya bertemu dia. Kamu tahu level dia. Dalam 1 bulan. Menjelaskan materi 1 tahun belajar dalam 1 bulan, meskipun dia tidak tidur. 1 bulan paling banter, hanya setara 2 bulan. Cukup sudah. Izinkan saya bertemu dia. Saya akan bawain dia makanan enak. Kamu? Kalau saya tidak izinkan kamu bertemu dia, kamu tidak mau pergi kan? Ya. Baiklah. Ikuti saya. Lin Kesong. Lin Kesong. Di mana Lin? Kamu bilang saya boleh datang melihatnya. Di mana dia? Nina. Lin Kesong. Periksa tempat itu. Oke. Lin Kesong. Tuan Jiang, Apakah sudah banyak? saya sudah periksa tempat itu. Dia tidak ada di sana. Jadi apa yang terjadi sekarang? Little Bread. Saya akan cari dia sekarang, Nina. Kalau dia sudah di sini, beritahu saya. Oke, Tuan Jiang. Saya mau ganti baju. Mau ikut? Cari dia dulu. Kabari aku. Berapa? 160 yuan. Aku udah transfer. Tunggu sebentar, Pak. Hati-hati di jalan. Paman. Aku sih. Kamu sudah sampai ke Song. Nah, bisa bayar nggak? Bisa. HP dan uangku nggak ada. Boleh. Masuk. Masuk dulu. Santai. Aku punya uang. Berapa ongkosnya, Pak? Pelankan. Nggak buruk juga, nak.
Kamu kabur diam-diam. Tapi kamu harus telepon Pak Jiang. Dia bisa khawatir. Kalau nggak ketemu kamu, Kayaknya dia nggak peduli aku hidup atau mati. dia emang guru yang ketat. Tapi, kamu tetap harus kasih tahu dia. Kalau dia laporkan polisi, bisa ribet. Halo? Kamu di mana? Lin Kesong? Lagi makan di luar. Aku balik kalau udah selesai. Dadah. Oke, makasih. Jadi, mau tambah semangkok mie? Aku udah kenyang. Syukurlah. Kalau enggak, perutmu bakal diperiksa. Aku mau jalan sama dia. Ayo, ayo, Dadah. pelankan. Anak ini. Aku balik. Xiao Yu. Jadi kamu bisa pulang. Aku kangen rumah. Kamu memang gak tahu malu, ya? Ini rumahku, bukan rumahmu. Ada apa? Kamu kesal?